Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Astina Haryanja, NIM 20112637. Di video saya kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak dengan dosen pengampu Dr. Nur Habibullah MPDI, dengan judul materi Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Ilmu Akhlak dan Hubungan Ilmu Akhlak dengan Ilmu Lain. Nah, teman-teman, langsung saja kita masuk pada isi materi. Yang pertama, A. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Ilmu Akhlak. Yang pertama, akhlak pada bangsa Yunani. Ilmu akhlak pada bangsa Yunani baru terjadi setelah munculnya apa yang disebut sophistikin, yaitu orang-orang yang bijaksana. Sedangkan sebelum itu di kalangan bangsa Yunani tidak dijumpai pembicaraan mengenai akhlak, karena pada masa itu perhatian mereka tercurah pada penyelidikannya mengenai alam. Pandangan dan pemikiran filsafat yang dikemukakan para filosofi Yunani itu secara redaksional berbeda-beda, tetapi substansi dan tujuannya sama, yaitu untuk menyiapkan angkatan muda bangsa Yunani agar menjadi nasionalis yang baik, merdeka, dan mengetahui kewajiban mereka terhadap tanah airnya. Yang kedua, akhlak pada agama Nasrani. Agama itu dapat merubah pikiran manusia dan membawa pokok-pokok akhlak yang tercantum di dalam Taurat. Demikian juga memberi pelajaran kepada manusia bahwa Tuhan sumber segala akhlak. Tuhan yang memberi segala patokan yang harus kita pelihara dalam bentuk perhubungan kita dan menjelaskan arti baik dan buruk. Baik menurut arti yang sebenarnya ialah kerelaan Tuhan dan melaksanakan perintah-perintahnya. Yang ketiga, akhlak pada bangsa Romawi, abad pertengahan. Kehidupan masyarakat Eropa di abad pertengahan dikuasai oleh gereja. Pada waktu itu, gereja berusaha memerangi filsafat Yunani serta menentang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Gereja berkeyakinan bahwa kenyataan hakikat telah diterima dari wahyu. Yang keempat, akhlak pada bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum Islam telah memiliki kadar pemikiran yang minimal pada bidang akhlak, pengetahuan tentang berbagai macam keutamaan, dan mengajarkannya walaupun nilai yang tercetus lewat syair-syairnya belum sebanding dengan kata-kata hikmah yang diucapkan oleh filosof Yunani kuno. Dalam syariat mereka tersebut saja sudah ada muatan-muatan akhlak. Yang kelima, akhlak pada agama Islam. Agama Islam pada intinya mengajak manusia agar percaya kepada Allah. Selain itu, agama Islam juga mengandung jalan hidup manusia yang paling sempurna dan membuat ajaran yang menuntun umat kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Semua ini terkandung dalam ajaran kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah dan ajaran sunnah yang didatangkan dari Nabi Muhammad SAW. Keenam, akhlak periode adab modern. Akhlak yang mereka bangun didasarkan pada penyelidikan menurut keyakinan empirik dan tidak mengikuti gambaran-gambaran hayalan, dan hendak melahirkan kekuatan yang ada pada manusia dihubungkan dengan praktek hidup di dunia ini. B. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu lain. Yang pertama, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Tasawuf pula terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tasawuf falsafi, kedua tasawuf al-akhlaki, dan yang ketiga tasawuf amali. Ada pula tujuan ketiga tasawuf itu, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghidup diri dengan perbuatan yang terpuji. Dua, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid membahas tentang Tuhan baik dari segi zat,
dari dosa dan maksiat serta dekat dengan Tuhan. Yang keempat, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan sebagai dijumpai dalam literatur banyak berbicara mengenai berbagai aspek yang ada hubungannya dengan tercapainya tujuan pendidikan. Yang kelima, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menyelidiki segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada dengan menggunakan pikiran. Dan yang terakhir, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang berkawan, atau di dalam arti luas adalah ilmu pengetahuan yang berobjek pada masalah hidup bermasyarakat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab dua pertanyaan. Soal pertama yaitu jelaskan secara singkat sejarah ilmu akhlak. Sejarah ilmu akhlak adalah sejarah yang mempelajari batas antara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang. Sejarah ilmu akhlak adalah sejarah yang menggali tentang tingkah laku baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka dari masa ke masa. Nah, soal yang kedua, menurut Anda bagaimanakah hubungan antara ilmu akhlak dengan tasawuf? Hubungan antara ilmu akhlak dengan tasawuf adalah bahwa ilmu akhlak merupakan dasar dan landasan dari tasawuf